Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan yang harus diikuti bagi teman-teman pelaku UMKM, terutama di bidang produksi yang masih bisa beroperasi selama wabah COVID-19 berlangsung. Disimak ya. Menurut survei yang diadain teman-teman Asosiasi BDS Indonesia, sebetulnya banyak sekali teman-teman pelaku UMKM itu yang merasakan dampak dari COVID-19 ini. Dari mulai stok bahan baku yang mulai terbatas, harganya mahal, dan juga pasarnya mulai drop, dan beberapa tak jarang yang dia harus menutup sementara usahanya. Namun di tengah banyaknya yang merasakan dampak secara ekonomi ya, terutama bagi teman-teman UKM, ada juga loh teman-teman UKM yang masih bisa survive, masih bisa bisnisnya berjalan dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang masih bisa beroperasi, masih bisa berproduksi, ada hal-hal yang harus teman-teman antisipasi atau teman-teman berikan fokus. Untuk apa? Ya, untuk juga membantu pemerintah menekan penyebaran dari COVID-19 ini, terutama bagi pekerja dan juga klien-klien kita. Nah, apa saja protokol kesehatan yang bisa kita kerjakan di tempat produksi kita? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, inspirasi bisnis, maupun tutorial seputar bisnis. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silakan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupload video tentang bisnis yang tentu saja akan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, berikut 6 protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh teman-teman pelaku UMKM bidang produksi yang masih beroperasi selama masa wabah COVID-19. Yang pertama, selalu bersihkan yang namanya itu tempat produksi maupun alat produksi dengan disinfektan. Nah, jika teman-teman punya banyak alat produksi, sebelum memulai proses produksi, jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu. Kalau teman-teman punya produk di bidang kuliner, tentu saja dibersihkan dulu dengan menggunakan sabun cuci. Atau kalau teman-teman punya manufaktur misalnya garment atau jahit kayak gitu, mesin jahit, teman-teman bisa mengelapnya dengan cairan disinfektan agar memang tempat kerja kita, alat kerja kita itu selalu steril dan selalu bersih. Ini untuk menjaga agar ya kita juga nggak ingin kan tertular virus COVID-19 hanya gara-gara di tempat kerja kita yang tidak bersih. Jadi pastikan sebelum mulai kerja, semua peralatan dibersihkan dulu dengan cairan disinfektan. Yang kedua, selalu gunakan safety kit seperti masker dan juga sarung tangan. Mulai biasakan deh bagi produksi apapun produknya ya, mau itu konveksi, mau itu batik, mau itu makanan, mulai dibiasakan menggunakan safety kit kalau sedang bekerja. Ya minimal banget sih sarung tangan atau masker. Untuk apa sih? Tujuannya ya lagi-lagi untuk menekan penyebaran virus maupun bakteri maupun apapun hal yang tidak baik. Jadi upayakan selalu menggunakan safety kit, minimal banget tadi masker sama si sarung tangan. Baik itu di produksi makanan ataupun produksi yang lainnya. Ini tetap penting, harus kita jaga. Selain menggunakan sarung tangan dan masker untuk setiap tahapan proses produksi, upayakan juga kita sebagai pemilik bisnis ataupun karyawan kita itu tidak langsung kontak dengan pelanggan. Lagi tujuannya untuk menghindarkan potensi penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, selalu pedulikan kesehatan dari klien kita yang datang ke tempat produksi kita atau ke toko kita, ataupun kurir yang sedang mengambil barang ke kita, ataupun juga karyawan kita, dengan cara menyediakan hand sanitizer ataupun tempat cuci tangan. Upayakan orang atau klien ataupun siapa yang datang ke tempat bisnis kita itu sebelum masuk mereka harus cuci tangan, bisa dengan hand sanitizer maupun dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, selalu sediakan itu selama masa COVID-19. Yang keempat, jika di tempat produksi teman-teman itu mempunyai
alat-alat makan seperti piring, gelas, dan sebagainya untuk kita maupun untuk karyawan kita, pastikan itu selalu tercuci bersih dengan sabun cuci tentu saja. Nah, pastikan alat-alat yang kita gunakan untuk konsumsi itu selalu dalam keadaan bersih. Yang kelima, pastikan semua barang atau produk itu selalu dalam keadaan higienis, baik itu selama masa produksi, packing, maupun saat pengiriman harus higienis dan tertutup rapat. Hal ini penting karena selain juga menjaga higienitas dari produk kita, itu juga menjaga kepercayaan dari konsumen. Jadi pastikan baik selama itu produksi maupun packing maupun pengiriman, produk kita itu selalu higienis dan tertutup rapat. Nah, protokol terakhir yang harus teman-teman ikuti selama masa COVID-19 bagi teman-teman yang berproduksi, itu selalu cek suhu dari karyawan teman-teman atau teman-teman sendiri setelah kontak fisik dengan pelanggan ataupun dengan sesama karyawan. Jadi pastikan suhu tubuh teman-teman dan karyawan teman-teman itu tetap normal. Ya, untuk jaga-jaga agar memang kita memastikan si karyawan kita dan termasuk kita sendiri itu selalu dalam kondisi yang sehat. Nah, tambahan bonus dari saya atau protokol yang ketujuh, pastikan teman-teman memilih jasa kurir atau tempat pengiriman barang itu yang menerapkan juga standar protokol kesehatan selama masa COVID-19 ini. Dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan proses produksi, nah kita berharap ya kita tidak ikut menyebarkan COVID-19. Kita berharap produk kita selalu terjaga higienitasnya sehingga konsumen itu semakin percaya kepada kita. Nah, itu tadi 6 plus 1 bonus protokol kesehatan yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan pada bisnis kita, terutama bagi teman-teman UKM yang bergerak di bidang produksi ya, baik itu makanan, manufaktur, kerajinan, dan sebagainya. Dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut, kita berharap kita bisa mencegah penyebaran dari COVID-19 dan bisnis kita semakin bisa dipercaya oleh konsumen selama masa krisis COVID-19 ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe pada channel ini, tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk segera klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Shafi'i. Bye-bye.